Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara masih dalam kitab yang sama selama bulan ini. Kitab apa Bapak Ibu? Kitab Mazmur. Dan ini adalah minggu yang terakhir ya. Dan saya akan membawakan satu pasal atau satu bagian dari Mazmur yang akan kita sama-sama renungkan bersama. Saya berikan judul Saat Luka Dibawa kepada Tuhan. Katakan dibawa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita baca bersama-sama Mazmur 109. Mazmur 109 ya, ayat 17 sampai 21. Mazmur 109 ayat 17 sampai 21. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Saya akan mulai Mazmur 109 ayat 17. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Ayat terakhir Bapak Ibu. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu ayat ke-21. Tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, setiap orang pasti pernah terluka oleh orang lain. Ada nggak di ruangan ini yang tidak pernah terluka Bapak Ibu selama hidupnya? Kita pernah disakiti oleh pasangan. Even itu hal-hal kecil mungkin dari kata-kata sehari-hari. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kita bisa dikhianati oleh teman. Ada yang difitnah di tempat kerja. Ada yang sudah tulus melayani, tetapi justru disalahpahami. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang biasanya kita lakukan ketika kita terluka? Apa Bapak Ibu yang biasanya kita lakukan? Spontan aja, Leo, kalau ada orang yang menyakiti kamu, apa yang kamu lakukan, Leo? Biasanya rohani ini jawabannya Bapak Ibu. Wah, kan sudah saya tebak. Kasih tepuk tangan buat Leo ya. Kayaknya langsung berakhir khotbah kita, Leo. Kamu udah kasih jawaban yang paling perfect ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang biasanya dilakukan oleh orang ketika ia terluka. Setidaknya ada 3 Bapak Ibu yang saya cari tahu, yang saya temukan. Yang pertama adalah diam tetapi dendam. Ayo, siapa yang kalau terluka dia adalah nomor 1? Angkat tangan. Ya, ada yang senggol-senggol ya Bapak Ibu. Ada mungkin nggak mau berani angkat tangan. Ada yang kedua Bapak Ibu, marah tetapi ingin membalas. Siapa nomor 2? Angkat tangannya. Jason. Cuma kamu yang gentleman Jason, angkat tangan. Yang lainnya cuma aku tapi nggak berani angkat tangan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang tidak kalah juga ini sering dilakukan oleh orang percaya, adalah mendoakan yang buruk.
Siapa di sini yang suka banget kalau ada orang yang dia nggak suka, dia benci, dia pasti doa yang buruk tentang orang itu. Angkat tangan. Semua nggak ada. Semuanya berarti jawabannya sepakat dengan Leo ya tadi. Saudara, ada yang mendoakan yang buruk-buruk tentang lawannya, tentang musuhnya. Tuhan, biar dia rasakan penderitaanku. Tuhan, biar dia gagal. Tuhan, biar hidupnya susah. Saudara, kalau boleh jujur, mungkin doa seperti itu pernah muncul di hati kita. Dan menariknya, di Mazmur 109 terdengar sangat emosional. Saudara, ini baru sepenggal yang kita baca tadi. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 keseluruhan pasal, di ayat-ayat sebelumnya, pemazmur mengucapkan kata-kata yang sangat keras terhadap musuhnya. Sekilas mazmur ini terasa mengejutkan kita ketika kita membaca. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaannya, bolehkah kita berdoa mengutuki musuh seperti yang pemazmur lakukan? Boleh enggak? Ayo, coba pikir-pikir dulu ya Bapak Ibu ya. Buat yang jawabannya benar, 100 rupiah. Coba Bapak Ibu pikir baik-baik. Kalau gitu kita juga boleh doa dong seperti pemazmur. Saudara, Mazmur 109 itu bukan sedang mengajarkan kita untuk mengutuki orang lain. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh pemazmur di dalam pasal ini. Yaitu Tuhan lebih memilih kejujuran hati daripada kepura-puraan rohani. Jadi kalau hari ini kita mau berdoa, kita jujur, kita begitu kesalnya, kita begitu penatnya Bapak Ibu. Dengan musuh kita, dengan lawan kita yang sudah keterlaluan. Boleh gak kita sampaikan itu di hadapan Tuhan? Boleh. Karena Tuhan lebih suka orang yang jujur daripada pura-pura rohani. Tetapi ingat itu dilakukan di hadapan Tuhan, bukan ngutukin langsung orangnya. Itu nggak boleh. Bener ya? Lalu Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Mazmur ini? Apa yang kita perhatikan? Apa yang kita lakukan ketika hati kita terluka? Yang pertama adalah Tuhan tahu luka itu nyata. Katakan luka itu nyata. Saudara, Mazmur 109 adalah Mazmur ratapan yang ditulis oleh Daud. Dan ini adalah Mazmur Bapak Ibu yang berisikan tentang jeritan hati, kesedihan, penderitaan, pergumulan yang dibawa dengan jujur kepada Tuhan. Saudara, dalam Mazmur ini Daud berkata, di sini penulisnya Bapak Ibu Daud, bahwa dia udah mengasihi, dia udah baik. Tetapi kebaikannya itu justru dibalas dengan fitnah, dibalas dengan pengkhianatan, dibalas dengan tuduhan palsu, dibalas dengan kebencian tanpa alasan. Saudara, kalau seandainya kita contohnya jahat, mungkin kita pikir orang mungkin pantas ya jahatin kita karena ya memang kita jahat. Tapi ini seperti tidak pantas ya Tuhan, kata Daud. Aku udah baik, aku udah mengasihi, tetapi kenapa dibalas begitu? Saudara, tidak dicatat persis siapa musuh yang dimaksud di sini. Tetapi banyak penafsir yang menduga Bapak Ibu bahwa ini berkaitan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Absalom dan Ahitofel ya Bapak Ibu. Absalom itu tahu nggak Bapak Ibu siapa? Siapanya Daud? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Adalah anak daripada Daud sendiri. Anak kandungnya sendiri.
Ahitofel adalah penasehatnya. Begitu dekat dengan dia. Dan justru disitulah letak sakitnya, saudara. Luka yang paling seringkali, yang paling dalam itu datang dari orang yang sangat dekat dengan dia. Darah dagingnya sendiri berbalik memusuhi dia. Saudara, kalau hari ini saudara di dapur lagi potong sayur, tiba-tiba tangan saudara gak sengaja kegores. Apa reaksi pertama kita? Ceh, kalau kepotong tangannya Ceh. Hah? Oh, langsung kasih reaksi pertamanya dulu. Apa? Panik. Audi, udah pernah belum kegores tangannya, luka? Pernah. Pada waktu itu terjadi, apa reaksi pertama Audi? Kaget. Pernah nggak kita luka, kita senyum-senyum gitu? Ada nggak di sini Bapak Ibu kita luka? Wah, happy banget nih, luka nih guys. Ada nggak Bapak Ibu? Atau contohnya tangan anak kita kegores terus tiba, ye hore papa tangan aku kegores. Nggak ada. Reaksi pertama adalah kalau anak-anak pasti nangis. Pasti teriak, pasti jerit. Oh itu kalau cewek-cewek dan anak-anak. Kalau cowok-cowok, Derpin, pernah terluka nggak Derpin? Sering. Sangat relate ya berarti firman Tuhan ini ya. Kamu kalau terluka gimana reaksi pertama? Oh biasa cowok agak kalem Bapak Ibu. Coba kita lihat, dengar dulu jawabannya. Memang begitulah para pria. Tapi saya mau tanya, sakit nggak Derpin? Walaupun mungkin nggak terlalu ekspresif ya, sakit nggak? Sakit. Agak besar dikit suaranya. Sakit Bapak Ibu. Kalau lukanya dalam nih, amit-amit ya Derpin, nggak sengaja nih kena begal. Amit-amit ya. Kita jangan doa yang buruk-buruk ya. Apa biasa teriakannya agak dalam contohnya nih. Teriak nggak? Au gitu. Bisa aja ya terjadi ya. Bisa aja Bapak Ibu. Ingat, luka itu nyata. Luka itu nggak ada yang enak. Luka itu sakit. Dan untuk itu di poin yang pertama ini, saudara, Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tidak pernah menganggap remeh rasa sakit kita. Namun seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan rohani, orang yang terluka justru ditekan dengan perkataan seperti ini. Sudahlah, jangan baper. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Ada yang berkata, orang percaya itu harus kuat. Orang percaya itu harus punya iman. Ya, perkataanmu, perbuatanmu itu menunjukkan imanmu. Ayo yang strong, yang kuat. Iman kita harus seperti gunung. Jangan lemes-lemes. Jangan terlalu dipikirkan. Gitu aja lebay. Saudara pernah nggak dengar kata-kata ini? Saudara seolah-olah menjadi orang percaya itu nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh menangis. Benar nggak itu Bapak Ibu? Apakah itu alkitabiah Bapak Ibu? Dan saya paling miris, biasanya ini sering kali saya temui. Ketika kita sering kali menganggap remeh pergumulan orang lain. Kita menilai pergumulan orang lain, kecil. Buat saya itu kecil, biasa aja. Saudara, kecil menurut saudara itu belum tentu kecil buat orang lain. Kecil buat orang lain belum tentu itu kecil buat saudara. Setiap orang berbeda-beda. Lukanya bisa sama Bapak Ibu, tetapi rasa sakitnya itu bisa beda-beda. Nggak boleh ngejudge orang lain, nggak boleh banding-bandingin orang lain.
Dan ini yang saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita mematikan perasaan. Saudara, Bapak Ibu tahu Hana? Tahu ya Hana dalam Alkitab? Adalah seorang yang begitu lama pengen banget punya anak. Tapi nggak punya-punya. Terus dia disakiti oleh gundik daripada suaminya, Penina. Oh sering ngejekin dia. Nina, anak aku banyak, kamu nggak ada satupun. Wah dia sakit hati, dia nangis. Dia datang di altar Tuhan, dia nangis Bapak Ibu. Komat kamit mulutnya. Sampai Imam Eli bilang dia seperti orang mabok. Yeremia menangis melihat bangsanya. Daud berkali-kali mencurahkan air mata dalam Mazmur. Itu kenapa Mazmur begitu banyak sekali ditulis oleh Daud, Bapak Ibu. Bahkan Yesus sendiri. Yesus pernah menangis? Pernah? Pernah. Saudara, artinya ya, air mata bukan tanda dari kelemahan iman. Seringkali air mata adalah bahasa bagi jiwa yang sedang terluka. Dan ini yang menghibur Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya melihat penderitaan kita dari jauh. Yang saya sering berulang kali saya katakan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang ada di agama-agama lain. Tuhan yang jauh. Tuhan kita datang sendiri ke dunia mengalami penderitaan seperti kita. Dia tahu rasanya ditolak. Tahu rasanya dikhianati. Tahu rasanya sakit Bapak Ibu. Disakiti secara fisik. Tahu rasanya Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang bukan hanya tahu. Tetapi saya katakan, dia adalah pribadi yang benar-benar mengerti penderitaan kita. Ada amin? Ada amin? Dia mengerti bahwa luka itu nyata. Saudara, saya teringat sebuah ilustrasi dan ini sebuah gereja di mana mereka itu memiliki sebuah kebiasaan yang unik Bapak Ibu. Ketika seseorang bertanya kepada mereka, kadang kita kan kalau gereja kan gimana kabarnya gitu ya. Basa-basi atau gimana gitu. Gimana dari tadi ke sini naik apa gitu ya. Tanyalah. Kalau seandainya ada orang di jemaat itu yang bertanya, apa kabar? Jemaatnya nggak boleh otomatis menjawab, aku baik-baik aja. Kecuali benar-benar dia memang baik-baik saja. Dan kalaupun dia benar-benar baik-baik saja, dia harus sebutkan apa yang buat dia baik-baik saja hari itu. Ini kebiasaan unik di sebuah gereja ya. Jadi mereka diajar untuk jujur tentang apa yang mereka alami. Ketika ada yang bertanya, apa kabar? Kalau memang lelah, jawab lelah. Jangan bilang luar biasa. Ini nih, kita sering tuh di sekolah minggu. Gimana kabarnya anak-anak? Yes, luar biasa. Tapi gereja ini unik Bapak Ibu. Kalau lelah, oh lagi capek. Lagi terluka, lagi kecewa. Boleh mengatakannya Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat lain? Jemaat lain itu mendengarkan dan mendoakan. So saya setuju dengan prinsip ini. Ya. Gereja itu tidak boleh menjadi tempat bagi orang-orang yang memakai topeng rohani. Kita belajar jujur dengan diri kita. Kita belajar jadi apa adanya. Tuhan tidak meminta kita berpura-pura kuat. Tuhan memberikan ruang untuk luka-luka kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Ya. Bawalah luka itu kepada Tuhan. Saudara, setelah kita mengakui bahwa luka itu nyata, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan dengan luka itu?
Tadi udah dijawab nih. Ambil plaster. Obati ya. Coba kalau lukanya dalam Bapak Ibu, dibiarin aja. Apa yang terjadi? Apa? Infeksi. Makin sakit. Bisa makin meluas Bapak Ibu. Saudara, Mazmur 109 menunjukkan bahwa Daud membawa semua emosinya kepada Tuhan. Ia tidak memendamnya sendirian dan tidak melampiaskannya sembarangan. Mengapa kita harus membawa luka kita kepada Tuhan? Ada dua Bapak Ibu. Pertama, manusia itu terbatas. Boleh kita cerita sama manusia. Enggak ada salahnya, itu baik. Tetapi manusia itu terbatas. Kadang kita berharap didengarkan. Yang kita terima malah penghakiman. Kita berharap dimengerti, tetapi malah dibanding-bandingkan. Kita berharap dipeluk, tetapi malah diberi ceramah. Saudara, tidak semua orang mampu menampung air mata kita. Yang kedua adalah terjadi lingkaran luka. Kita yang terluka itu cenderung akan melukai orang lain. Kita yang direndahkan sangat mungkin akan merendahkan orang lain. Kita yang disakiti bisa menyakiti orang lain. Saudara, untuk itu sangat perlu kita meminta Tuhan membereskan luka itu bagi kita. Karena luka yang tidak dibereskan itu akan menjadi senjata yang tajam untuk melukai orang lain. Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau kita melihat orang yang suka membuli, suka merendahkan, dan lain sebagainya, jangan-jangan orang ini belum beres dengan dirinya sendiri. Saudara, semuanya akan menjadi lingkaran yang tidak ada putusnya. Untuk itu datanglah kepada Tuhan. Dan itu kenapa firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Semakin hancur hati seseorang, semakin dekat Tuhan menghampiri. Saudara, Tuhan itu enggak jijik dengan emosi kita. Ia tidak terganggu dengan tangisan kita. Siapa yang di sini anaknya dikit-dikit nangis, kita rasanya telinga panas, Bapak Ibu, ada enggak? Rasanya pengen di stopin tangisannya ini. Kalau boleh kita lakban mulutnya Bapak Ibu. Bengis ya. Kita sering kali sebagai manusia terganggu. Lihat anak nangis meraung-raung gak terkendali. Saudara, tapi saya mau pastikan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan gak pernah jijik dengan emosi kita. Tuhan tidak terganggu dengan tangisan kita. Mungkin ada yang pernah berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Ada yang berdoa sambil marah dan bingung. Ada yang bahkan tidak mampu berkata-kata. Saudara, ada nggak pernah Bapak Ibu berdoa saking beratnya pergumulan Bapak Ibu? Gak ada kata-kata yang keluar, cuma cucuran air mata. Pernah nggak Bapak Ibu? Saudara, apa yang saudara lakukan itu sudah paling tepat. Ketika saudara datang kepada Tuhan, tidak mampu berkata-kata, hanya berkata, Tuhan, sakit banget Tuhan. Dan itu nggak salah Bapak Ibu. Karena doa itu bukan lomba kata-kata indah kok. Doa itu adalah tempat bagi jiwa yang hancur bertemu dengan kasih Tuhan. Saudara, jangan simpan luka terlalu lama sendirian. Saya kadang heran ya dengan orang-orang percaya. Kadang udah sering dikhotbahin. Ini adalah sebuah fakta yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kenapa orang percaya, orang Kristen enggan datang kepada Tuhan untuk bawa pergumulannya? Enggan, bingung, sudah datang.
Datang sama Tuhan, bawa setiap pergumulan kita. Ceritakan semuanya dengan jujur, sebab pemulihan seringkali dimulai ketika seseorang berhenti berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita tinggal di dalam kepahitan. Ia menerima emosi kita, tetapi perlahan-lahan memulihkan hati kita. Saudara, ketika kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan, apakah kondisi kita langsung pulih? Ibu Lilitan, doa sama Tuhan kondisi langsung pulih enggak? Enggak. Cia, doa di hadapan Tuhan, hidupnya langsung berubah enggak? Enggak. Memang Bapak Ibu, kita doa sama Tuhan, kita bawa luka-luka kita. Kondisi kita, keadaan kita enggak langsung berubah. Tetapi kita punya perbedaan dengan orang-orang yang tidak membawa luka di hadapan Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang mengalami enggak Bapak Ibu? Ya, mungkin kondisi kita tidak langsung pulih. Tetapi kita punya satu yang mungkin orang-orang enggak punya, yaitu damai sejahtera. Biarpun badai bergoncang, seumpama kita di dalam perahu, kita bisa tenang, kita bisa tidur nyenyak. Ada amin? Semakin besar pergumulan kita, semakin dalamnya permasalahan kita Bapak Ibu, semakin intimlah dengan Tuhan. Jika hari ini Bapak Ibu, saudara datang, Tuhan melihat semuanya, tidak ada satu air mata pun yang luput dari perhatiannya. Yang ketiga, penghakiman adalah milik Tuhan. Katakan milik Tuhan. Saudara, kecenderungan manusia ketika disakiti apa? Membalas. Saudara, kalau kita disindir, ngapain? Kosunli, disindir. Sindir balik? Benar nggak Kosunli? Tergantung. Kalau kita dijatuhkan, Bapak Ibu. Elin. Kalau Elin dijatuhkan. Wah, buktikan kalau Elin bisa lebih hebat dari dia. Kalau kita dijatuhkan, seringkali kita jatuhin balik. Kalau kita disakiti, Agnes, kalau kita disakiti, Agnes, balas. Kita ingin ya, mereka merasakan sakit hati kita. Tunggu momentumnya. Pembalasan dari Christina Gea akan datang pada waktunya. Wow. Saudara, tapi Daud, balik lagi ya ke firman Tuhan ya. Ini yang benar ya, bukan yang tadi ya. Contoh dia bilang sindir, kita sindir balik. Gak ada, itu baru setengah, ya, dengar lanjutannya. Tetapi Daud memberi contoh yang penting. Ia tidak melukai balik lawannya, ia membawa perkaranya kepada Tuhan. Itu dikatakan di ayat ke-21 tadi Bapak Ibu ya. Dan ini sejalan di dalam dengan Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Saudara, menyerahkan pembalasan kepada Tuhan bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita kalah. Wah, kalau aku udah bales ini, aku lemah, aku ini pecundang, aku ini kalah. Enggak begitu konsepnya Bapak Ibu. Justru itu adalah tanda iman. Karena kita lebih memilih percaya kepada Tuhan yang adil daripada emosi kita. Saudara, kalau hari ini
saudara benci sama orang, saudara dendam sama orang, saudara menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang rugi sebenarnya siapa? Orang lain atau kita? Sebelum kita menghancurkan orang lain, dendam terlebih dahulu menghancurkan hati kita sendiri. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ya. Saya bawa ke depan. Bagaimana dendam, bagaimana kita ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Saya ajak ke depan satu orang ya, yang bantu. Senia aja deh. Senia, Sen, sini Sen. Coba ya Bapak Ibu ya. Ya. Senia. Ini kalau Senia ada dendam pribadi sama Cece, inilah waktunya. Ya, silahkan pegang. Tugas kamu adalah menarik. Menarik ya, ingat ya. Ya Bapak Ibu. Kalau kita benci dendam sama orang, anggaplah kita benci sama Senia. Saya nih, benci sama Senia, pegang. Maka saudara, kita akan ingat-ingat terus kesalahan dia. Senia, ingat-ingat ya kesalahanmu Senia. Ini tidak benar-benar ya Senia ya. Ini cuma peragaan aja ya Senia. Maka apa yang terjadi? Sadar atau tidak sadar, kita sedang menalikan diri kita terhadap orang itu. Ya. Kita menalikan diri kita terhadap orang itu. Ya. Ya. Senia, nyawa cuantau ada di tanganmu ya. Ini saudara, ketika saudara kita benci, kita dendam sama orang, apa yang terjadi? Wah, dia buat apa aja Bapak Ibu bisa membuat kita ke-trigger. Tahu nggak ke-trigger? Membuat efek, memberi dampak kepada kita, iya kan? Dia contohnya posting nih. Apa posting? Tiba-tiba nggak sengaja posting gambar monyet. Wah, ini orang ya posting gambar monyet. Senia tarik-tarik Cece, Senia tarik Cece. Wah, ini orang nih ya posting gambar monyet. Itu pasti dia maksudkan ke saya. Kenapa monyetnya kayak mirip sama suami saya contohnya. Wah, ya, ini kayaknya dia sengaja mau sindir saya. Oke, Senia, kamu muter-muter Senia, kamu sebagai antagonis di sini. Enggak, Senia tarik sampai Cece kesakitan dikit, boleh, nggak apa-apa. Hari ini bebas, Senia bebas, Senia. Tarik ke Senia. Ya, kitanya yang ketarik-tarik. Mulai lagi besok Bapak Ibu, kita lihat dia buat sesuatu. Dia ini pencitraan, muter-muter Senia, muter-muter. Tarik Cece. Jadi, ya. Tarik lagi. Muter-muter, jadi tetap jangan di luar kamera juga, muter di sini. Harusnya briefing dulu tadi ya. Ya Bapak Ibu, jadi dia buat sesuatu nih, kita wah itu mah nggak baik, itu pasti pencitraan. Dia buat sesuatu lagi yang lain, ke-trigger sama kita, wah kita kritik Bapak Ibu, kita nggak setuju. Wah dia itu nggak bagus, dia ini dan lain sebagainya. Overthinking kita negatif, yang ketarik-tarik siapa? Yang ketarik-tarik siapa? Siapa? Cuantau. Dia mah jalanin hidup biasa aja. Ya enggak Bapak Ibu? Kita sendiri yang menalikan diri kita. Lama-kelamaan, nih leher kecekek nih Bapak Ibu. Lama-lama, siapa yang menghancurkan dirinya sendiri? Siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Ya, makasih ya Senia ya. Ya, jadi
Jadi Bapak Ibu, demikianlah Bapak Ibu, ketika kita dendam dengan orang lain, sekali lagi itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi sungguh itu menghancurkan diri kita sendiri. Dan karena itu Bapak Ibu, Daud memilih untuk membawa rasa sakitnya kepada Tuhan. Bukan melampiaskannya sembarangan. Tujuan akhirnya bukan sekedar supaya orang jahat itu dihukum, tetapi supaya kejahatan itu dihentikan. Saudara, dan hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan membalas chat dengan emosi. Jangan menjatuhkan orang di belakang. Jangan membuat drama untuk melampiaskan luka. Jangan membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Kita memang tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponinya. Luka mungkin bukan pilihan kita, tetapi kepahitan adalah pilihan yang kita pelihara atau kita lepaskan. Saudara, siapa yang hari ini masih melukai hati saudara? Siapa yang namanya masih membuat saudara marah ketika disebut? Berpapasan aja kita rasanya kok kayak ilfil gitu ya. Mungkin mereka tidak adil. Mungkin mereka sungguh melukai saudara. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, serahkan kepadaku. Dan ingat, saya memang di awal berkata tadi bahwa ketika kita menjadi apa adanya di hadapan Tuhan itu boleh nggak tadi? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi ada standar yang jauh lebih tinggi dari itu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah nggak disakiti? Tuhan Yesus pernah nggak ditolak? Disakiti, diludahi, difitnah, dikhianati. Tapi doa Tuhan Yesus apa ya? Apa Bapak Ibu? Ampunilah dosa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, memang kita diajar untuk tidak berpura-pura. Tapi ada standar yang jauh lebih tinggi dari itu yang Tuhan harapkan bagi kita. Yaitu kasih, pengampunan. Bagaimana kita berdoa untuk musuh-musuh kita. Supaya Tuhan mengampuni setiap mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita merasa tidak sanggup melepaskan luka, datanglah kepada Kristus. Karena hanya kasih Kristus yang sanggup melepaskan hati kita dari rantai kepahitan. Saya mau katakan bahwa ini bukan hal yang mudah. Melepaskan dendam, melepaskan kepahitan, melepaskan kesalahan orang lain bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan itu bagi kita. Datanglah kepada Tuhan, curahkanlah semuanya dengan jujur. Dan biarkanlah Tuhan menjadi hakim, sementara kita terus belajar hidup dalam kasih dan pengampunan. Mari kita berdoa.